yafqahu qawli. Mari kita awali harmah kita subuh hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah pagi hari ini kita akan lanjutkan pembahasan tema kita yang sebelumnya. Masih ingat Pak? Tema kita sebelumnya, anggap saja ingat Pak ya, perjalanan manusia. Kemarin dari 11 tahapan yang akan kita lewati, saat ini kita ada di tahapan yang berapa? Hidup ini ke tahapan berapa? Ketiga. Dari 11 Pak. Masih panjang. Dari 11 tahapan yang akan kita lewati, saat ini kita ada di step yang kalau ibarat itu anak tangga baru ya, kesananya masih panjang. Maka ini hidup ini bukan akhir dari segalanya, tapi ini baru permulaan dari apa yang nanti akan kita lewati. Ini sedikit kita flashback kembali. Ini semua tahapan yang nantinya akan kita lewati bersama. Tidak ada satu pun yang bisa shortcut. Gak ada cerita ada orang dalam. Gak ada cerita ada orang dalam. Maksudnya, saya kalau kubur gak usah langsung aja yang kiamat, bisa lewatin kita. Oleh saya nggak usah ditimbang-timbang lah langsung masuk surga, nggak bisa. Berharap dengan amal yang kita punya terus, jangankan kita yang hanya beramal dan sering lupanya gitu ya, sering lupanya daripada ingatnya. Yang sudah full amal saja masih kena hisab. Nah, maka step-step ini butuh persiapan, butuh nggak kira-kira? Butuh. Yang paling sederhana ini ya, Pak. Pernahkah kita tahu bagaimana orang meninggal? Kalau sudah meninggal tahu, ya. Kalau sudah meninggal tahu. Ketika kita tahu bahwa ini kelihatannya mau meninggal nih, berarti apa? Sudah siap-siap. Siap-siap apa? Nggak usah minta macam-macam lagi, nggak usah bawa saya ke rumah sakit lah, di rumah. Ketika kita
tahu tahapan itu, kita udah siap-siap, udah mandi, udah pakai baju bersih. Ya, nanti kita akan lihat beberapa video gitu kan, gimana orang sakaratul maut, bagaimana orang berkalam ngomong sama malaikat. Karena pada saat itu, fase itu kita akan melihat dengan jelas yang orang lain tidak lihat. Fase itu nanti kehadiran malaikat maut itu sebagaimana datangnya tamu ke rumah kita dan kita lihat. Nanti jangan diusir, Pak. Udah nggak mau usah kesini. Jangan dekat saya. Mencoba menghalau, Pak. Nah, nepis gitu ya. Mereka mau ngeluarin tangan ini ya, nepis. Percuma. Maka ketika kondisi kita sudah ada di sana, ya sudah duduk di tempat yang bagus, yang rapi. Fadhal, silakan. Fadhal. Dan bismillah, tinggal apa yang perlu kita lakukan sehingga wafat dalam keadaan husnul. Kemudian ini kita lewatin, sudah kita bahas ya. Ini view kita nanti Pak di alam kubur. Allahu Akbar. Apa ya? Ini view kita, Pak. Pemandangan kita dari rumah, ya, dari rumah lewat dalam. Ya, cuma masalahnya nggak dibuka. Kalau dibuka begini, kan diuruk ya. Kalau dibuka yang repot kita yang repot. Kalau ini nggak diuruk, kita yang repot. Nah, maka tapi kurang lebihnya view dari dalam itu seperti ini, Pak. Hari ini kita punya dengan bisa view itu 360 derajat. Nanti cuma ini aja, view dari dalam. Udah pernah merasakan yang seperti ini, Pak, masuk ke dalam? Kalau belum pernah, coba sesekali. Kalau belum pernah, Pak, coba. Sebagaimana kita beli rumah, Pak. Gimana kita beli rumah? Masuk dulu, lihat dulu, bagus. Nah ini juga. Nah ini mau terima. Baik. Ketika ada vonis, Pak, bahwa kita akan dihukum mati, ada vonis bahwa kita akan dihukum mati. Pertanyaannya, apa yang kita lakukan? Terlalu berat pertanyaannya, ya. Seseorang dia bersalah kemudian divonis mati, ya, dihukum maksudnya. Pastinya dia akan mempersiapkan akhir-akhir hidupnya dengan sebaik mungkin. Kalau masih ada salah, pasti akan minta maaf. Malu gak minta maaf ketika kondisinya seperti itu? Insya Allah mudah-mudahan enggak, Pak, ya. Pasti kita, orang yang pernah kita zalimi, orang yang pernah kita sakiti, pasti kita akan hubungi itu, mohon maafkan saya.
dulu pernah berhutang nggak pernah kita bayar, ketika kondisi itu ini ya hutangnya saya bayar. Kalaupun enggak ada komunikasinya. Kemudian pertanyaan kedua adalah apakah kita sudah dapat vonis mati belum, Pak? Sudah ya. Cuma waktunya yang kita tidak tahu. Kalau di pengadilan waktunya tahu. Tahu udah ditentukan tanggalnya. Sebenarnya lebih ngeri yang mana, Pak? Lebih ngeri yang sudah ditentukan waktunya atau yang tidak ditentukan waktunya? Orang yang sudah ditentukan waktunya, dia akan memanfaatkan dengan sebaik mungkin. Kita yang belum ditentukan waktunya yang bisa jadi setelah ini, apa yang sudah kita persiapkan? Wah, baru ya pagi ini, pagi-pagi udah bahasanya mati. Cuma perlu kita bahas sekali biar hati kita itu nggak terlalu keras. Ini kenapa warnanya begini? Warna putih dari pink. Ya, lanjut aja dulu ya. Maka sebenarnya yang lebih mengerikan itu kita yang sudah ditakdirkan mau kita oleh Allah, artinya kita juga dapat vonis mati. Kontrak mati itu sudah ada tanggalnya jelas di Lauhul Mahfuz. Cuma memang kita nggak tahu kapan waktunya. Namun sering sekali makanya dalam bahasan kita ketika 100 hari Pak tempoh hari Bapak, sering sekali dunia ini melalaikan kita. Makanya kata Imam Al-Qurtubi, ketika kita At-Tazkirah dalam kitab At-Tazkirah kurang lebih 800 halaman, banyak membahas dari ini. Kita nanti akan ambil cuplikan beberapa bahasan dari kitab tersebut sehingga bisa memberikan gambaran ya bagaimana kematian itu datang, bagaimana mempersiapkannya. Insya Allah kalau nggak habis kita lanjut lagi. Pokoknya kalau ketemu saya di sini Pak, nggak jauh-jauh dari bahasa kematian. Nanti jangan ketemu jalan Ustaz kematian. Saya juga pasti mati. Nah, maka yang lebih mengerikan kita, nggak tahu kita kapan mati. Maka mestinya kita yang jauh lebih prepare, kita yang jauh lebih mempersiapkan diri dalam segala hal yang terkait dengan kematian. Saya cabut dulu ya. Maka kita kata Imam Al-Qurtubi, orang yang mengingat mati itu kondisinya adalah akan membuat hatinya itu lapang ataupun sempit. Apa maksudnya lapang? Ketika dia mendapatkan kenikmatan, dia tidak akan sombong karena dia tahu kenikmatan yang Allah titipkan dunia ini, bahwa kenikmatan yang dia dapatkan di dunia ini hanyalah titipan. Baju dititipan, ini akan diminta pertanggungjawaban. Ada berapa banyak baju Pak di rumah Pak? Sudah dipakai semua belum buat ibadah? Kalau belum, kalau pas lagi di rumah lagi sholat sunnah, coba ganti baju. Pakai baju yang belum pernah dipakai buat sholat, pakai. Setidaknya ketika nanti dihisab, ya Allah aku udah pernah dipakai buat sholat, tapi tolong jangan tanya gimana cara baju ngomong. Allah a'lam. Pokoknya nanti semua yang kita punya akan dihisab, akan dimintai pertanggungjawaban. Sendal ada berapa? Kalau bapak-bapak sih biasanya satu ya. Nah, ibu-ibu nih, nah,
sendal ada berapa banyak kan, beda-beda, masuk rumah beda, buat ke pasar beda, ke mall beda. Nah itu udah dipakai semuanya buat ibadah belum? Kalau belum, pakai. Kok ditanya, kok pakai hak ke masjid? Biar ikut ibadah, biar pernah melangkahkan dengan benda itu ke tempat kita akan beribadah. Kok ke masjid cantik sekali, masa ke tempat apa resepsi saja yang ketemu orang di sana belum tentu kita beribadah cantik pakai baju bagus, itu masjid nggak pakai baju bagus. Bahkan anjuran Pak ya, kalau ke masjid itu khususnya hari Jumat atau hari-hari besar untuk dipakaikan baju bagus, kecuali sholat istisqa. Nah, kalau sholat istisqa pakai baju bagus, salah alamat. Dan kata Allah pengen kasih turun rahmat, nggak jadi deh sombong masihnya orang apa. Pakai baju terlalu bagus, pakai baju yang paling jelek yang kita punya kalau untuk sholat istisqa. Selain daripada itu pakai yang paling bagus. Maka orang yang kematian pada hatinya lapang, dia nggak akan sombong dengan apa yang dia miliki sebanyak apapun itu. Nah, yang lebih dalam lagi ya Pak, setiap kali dia dapatkan sesuatu, gimana nih nanti pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Untuk urusan dunia, para pejabat itu takut dengan KPK, takut diaudit. Yang mana dalam audit itu kadang-kadang masih ada celah untuk memanipulasi data-data. Pertanyaannya, adakah manusia yang sanggup memanipulasi data di hadapan Allah? Berat. Gak akan kelewat sedikit pun, serupiah pun itu gak akan terlewat, dimintai pertanggungjawaban. Makanya Nabi kata Nabi, maka beruntunglah orang-orang yang di dunianya itu tidak diberikan rezeki yang terlalu banyak, sehingga nanti di akhirat dalam laporan LPG-nya itu tidak terlalu lama. Kenapa? Lah di dunia gak banyak-banyak dapat kok dari Allah. Nah, kita yang dapat banyak-banyak ini semuanya akan kita laporkan. Kemudian para sahabat gak ada yang memuji dunia Pak. Abdurrahman bin Auf, sahabat yang paling kaya lah kalau secara materinya ya. Tapi beliau sedikit pun tidak memuji dunia, dan tidak ada satupun ayat yang memuji dunia. Pernah ketemu Pak ayat yang memuji dunia? Alangkah indahnya dunia ini, ada pelangi, ada ini, ada itu. Gak ada satupun. Gak ada satupun yang memuji dunia. Kalaulah ada boleh memuji dunia, maka pastilah Rasul akan memujinya. Bahkan ayat-ayat Al-Quran berisi tentang dunia, apa bahasa kata dunia. La'ibun, apa la'ibun? Tempat main, tempat senda gurau, tempat, bahkan dalam hadis Nabi, dunia darul bala, dunia ini tempatnya kita diuji. Wal akhiratu darul jaza, akhirat baru tempat di mana kita mendapatkan balasan. Maka di dunia ketika kita belum mendapatkan balasan, jangan khawatir, Allah tidak akan lupa. Karena balasan yang terbaik dari kebaikan yang kita lakukan adalah balasan nanti di akhirat. Kita lebih senang mana Pak? Senang dibalas di dunia atau di akhirat? Dua-duanya Pak ya? Dunia dan akhirat. Dua-duanya. Ketika ada pilihan salah satu, mau dua-duanya lebih enak Pak. Atau hatinya tidak akan sempit. Tadi kan lapang Pak,
Lapang tidak membuat dia sombong, atau hatinya tidak akan membuat dia sempit. Kenapa tidak sempit? Sesusah-susahnya kita di dunia ada batas waktunya. Setidak-tidaknya apa? Ya cuma sampai hidup aja diujinya. Ya 10-20 tahun aja dicoba. Ada nggak yang lama seperti itu diuji oleh Allah? Nabi Ayub. Ya, ada sahabat, ada beberapa sahabat muda juga diuji yang seperti itu. Maka ketika kesempitan yang kita hadapi di dunia nggak lama, ya, tidak lama, hanya sebentar. Setidaknya itu yang bisa membuat diri kita tidak bersedih terhadap ujian, sehingga sabar. Kemudian kematian ini mestinya membuat ada rasa khauf dan roja. Khauf, ketakutan. Takut kalau kita meninggal nanti amal kita belum cukup. Takut kalau kita meninggal nanti nggak ada yang membela kita. Yang tidak boleh apa-apa membenci kematian. Karena hakikat membenci kematian itu kita membenci ketemu dengan Allah. Kalau takut masih wajar. Tapi kalau sudah benci dengan kematian, kenapa sih harus mati? Kenapa nggak hidup-hidup terus? Nah, yang sudah senior gimana Pak? Ya. Pinginnya Pak adalah yang panjang-panjang lagi, yang Allah ada cukup nih. Atau ya Allah cabut saya ketika dalam keadaan ibadah dan lain sebagainya. Maka jangan sampai kita membenci kematian, karena hakikat orang membenci kematian itu membenci ketemu dengan Allah. Itu kan yang kita takutkan. Kemudian ada roja di situ. Ada harapan bahwa kematian itu menghantarkan kita pada kehidupan berikutnya. Alam kubur itu Pak, kehidupan sendiri, bukan setelah meninggal terus kita gak ada kumpul-kumpul. Nah, di situ juga ada nanti kita akan bahas sampai bagaimana tempat kita memilih di mana kita akan dikubur. Ada pilihannya, ada syariatnya ternyata. Pilih tempat-tempat tertentu, seolah mudah-mudahan nyampe di sana. Maka ada roja, ada pengharapan bahwa dengan adanya kematian kita nanti akan mendapatkan balasan janji Allah dari setiap amal soleh yang kita kerjakan. Ini kan sehari kita 5 kali sholat minimal, berbuat baik, sedekah, tarawih, kurban. Itu semua yang kita lakukan bukan sia-sia. Ada balasannya nanti kapan? Setelah kematian. Seperti orang nanam padi, masa yang ditunggu-tunggu itu apa? Apakah masa nanamnya atau masa panennya? Panen. Ditunggu gitu Pak ya. Mestinya kita pun begitu, menunggu masa panen dari buah dari amal yang sudah kita lakukan. Makanya kenapa jangan benci kematian, karena di sana nanti ada kehidupan yang kata Allah jauh lebih nikmat daripada kehidupan hari ini. Setuju Pak? Gimana hidup saat ini? Susah, pusing Pak ya. Habis pemilu kemarin kalah juga ya. Kebijakannya apa? Karyawan besok gajinya 3% dipotong.
Ya kalau memang ada uang bilang aja, kita sedekah bareng-bareng kan. Nanti apalagi kebijakannya, protes nggak bisa, protes pencemaran nama baik, gitu ya. Protes bisa turun jabatan kalau orang aparat negara, betul Pak ya? Susah. Tapi ya selama masih hidup ya nikmatin saja, nikmatin saja. Karena kesusahan kita itu kita barengi dengan kesabaran jadi amal. Kesusahan kita dibarengi dengan sabar jadi amal. Tapi kalau kesusahan yang muncul adalah cacian, makian, udah hilang kesempatan kita untuk mendapatkan pahala dari kondisi itu nggak dapat. Kemudian kenapa kita hari ini masih hidup? Maka Imam Ghazali menjawab dengan jawaban yang begitu indah. Kata beliau, karena dosa kita masih terlalu banyak dan Allah mau kita bertaubat. Ingat ya, Bu. Kenapa kita masih hidup? Dosa kita masih terlalu banyak dan Allah berharap kita mau bertaubat. Ada dalilnya. Kata Nabi, "A'dzarallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta ballaghahu 60 sanatan." Allah itu a'dzar itu dalam bahasa Arab memberi kesempatan yang begitu banyak. Allah dengan segala kesalahan yang kita lakukan selama ini atau dulu masa-masa masih muda gitu Pak ya, jauh dari masjid mungkin. Ya, kalau memang dari dulu udah dekat dengan masjid berarti istiqomah. Karena ada dulu orang, tapi kalau candaan kita kalau di Muhajirin apa Pak? Ini orang hijrah semuanya, mantan preman semuanya. Mantan dulu apa? Latar belakang dulu nauzubillah min dzalik. Bagus enggak ketika akhir kita menjadi baik? Bagus. Ya, maka Allah kasih kesempatan, a'dzar. Kesempatan bukan kesempatan yang kecil, kesempatan yang sangat besar. Terus Allah menunggu. Bahkan kalau dalam tasawuf itu Allah sepertiga malam menunggu hambanya yang tadi pagi berdosa. Dan Allah, mana hambaku yang tadi pagi dia berdosa, kok nggak datang kepadaku? Kok nggak ada sujudnya? Kok nggak ada permintaan maafnya? Andai kata dia datang dengan membawa dosa yang beratnya seperti memenuhi milkus samawati wal ardh, dia datang dengan membawa dosa yang memenuhi langit dan bumi dan meminta ampunanku, kata Allah, aku nggak peduli berapa banyak dosa yang dia bawa, aku ampuni, nggak peduli. Maka kesempatan apa yang kurang yang kita miliki untuk bisa meminta ampun kepada Allah. Maka dalam sepertiga malam kita, karena itu kan waktu dimana setiap hari, kalau malam Ramadan kan Allah setiap malam sepanjang hari Allah dekat itu memantau terus. Kalau dalam hari-hari seperti ini, maka sepertiga malam itu Allah ada di langit bumi. Lihat banyak malaikat. Ada malaikat yang tugasnya ronda dari barat ke timur. Lihat siapa hambaku yang sujud, siapa hambaku yang meminta ampun, siapa hambaku yang bertaubat. Nanti laporan sama Allah. Ketika malaikat itu mendapati kita yang sedang sujud, dalam sujud itu kita meminta ampunan Allah, kata Allah, tanya sama malaikat, apa yang mereka minta? Mereka minta surgamu ya Allah.
kasihkan dia surga. Apa yang mereka hindari, mereka meminta perlindungan supaya tidak dimasukkan dalam neraka-Mu ya Allah. Pernahkah mereka lihat neraka-Mu yang menyala-nyala itu? Tahu nggak di mana siksanya? Yang pernah ya Allah. Belum pernah ada yang manusia melihat neraka itu dan ngerinya siksaan di dalamnya. Kata Allah, ampuni dosa-dosa. Maka kesempatan hidup yang kita punya ini kita pakai untuk meminta ampunan dari segala dosa yang kita, dari segala hilaf. Maka tiap kali kita melihat ada saudara kita yang dipanggil oleh Allah duluan, maka berhusnuzonlah, ya Allah, dosa-dosanya sudah dihapuskan. Kan sudah selesai. Allah telah menerimanya. Nanti akan kita lihat bagaimana percakapan ketika malaikat maut mencabut nyawa kita. Kalau pakai HDMI langsung, iya HDMI aja. Itu kita menonton sedikit Pak. Bicara dengan orang saya maju. Ini kita lihat banyak kondisi orang yang sedang sakaratul maut bukan karena sakit. Orang sedang belanja. Pasar itu adalah tempat yang paling mufajaah, tiba-tiba meninggal. Ini dia melihat malaikat datang.
semua akan menyaksikan Pak, mau muslim atau nggak muslim, dia bukan tiba-tiba hilang nyawa begitu saja, enggak. Semua akan terlihat ketika malaikat itu datang. Bedanya kalau kita muslim dipegangin Pak sama malaikat, nggak dilepas. Itu meninggalnya kenapa? Ditabrak kereta apa aja Pak? Aja. Nggak ada urusan ditabrak kereta meninggal. Meninggal seseorang itu bukan karena itu kan sebab-sebab itu bagian dari proses aja. Lagi bawa mobil. Kalau muslim dipegang, kalau muslim kita dipegang. Ini coba menghalau itu ya, coba memukul, nggak mau. Sekarang kita lihat satu lagi, 4 menit sebelum meninggal dunia. Kita semua pasti akan kembali kepada Allah. Dia berbicara dengan malaikat. Wallahi, ya. Silakan. Malaikat itu silakan. Semua baik, semua baik. Zahir, semua baik. Kita semua pasti akan bertemu Allah. Bukan yang ini. Enggak ada keraguan, nggak ada keraguan, kita masih mati. Ini orang ahli zikir. Ini yang meninggal itu orang ahli zikir. Di akhir-akhir ini yang kita sebutkan apa yang sering kita pikirkan. Al-Malikul Ma'mur, ini malaikat yang datang yang diperintahkan oleh Allah. Syahadat Al-Mutahhir, malaikat yang suci telah datang. Kata Bapak ini, aku melihatnya tapi kalian tidak bisa lihat. Anak-anakku kamu tidak bisa lihat. Wahai malaikat yang soleh, ya, ngomong sama
Ya Allah, selamatkan negara ini. Masih sempat doain buat negara. Wanajid belum ada, dan selamatkan hati negara ini. Anaknya lihat bapaknya doain negara, udah mikirin diri semua, mikirin sendiri, udah nggak usah urusin negara, nggak usah. Padahal setelah dia mengucapkan ini, wa ba'adha sufi mubasyarah rahimahullah, setelah itu langsung meninggal. Ya. Maka tadi kita yang menentukan bagaimana kita meninggal. Seperti tadi yang mufajaah itu tiba-tiba, lagi di pasar, lagi kerja, lagi macam-macam. Ya. Untung kalau sedang melakukan hal-hal yang baik gitu ya. Atau yang memang sedang sakit, ketika datang malaikat itu datang, udah nggak perlu apa teriak-teriak, sakit, udah ini mati. Maka perlu kita tahu kondisinya bagaimana nantinya. Nah, bagaimana kondisi sakaratul maut? Kata Nabi bahwa rohnya orang mukmin dicabut secara perlahan-lahan, pelan banget. Tapi kata Nabi, yang pelan itu saja sakitnya seperti kambing yang dikulitin hidup-hidup, atau kita ditebas di tempat yang sama puluhan kali, bukan sekali, puluhan kali. Itu rasanya. Kemudian sedangkan roh orang mukmin, sedangkan roh ini bukan mukmin maksudnya ya, itu direnggut dengan paksa. Ya, maka ada istilahnya kalau non muslim apa ketika meninggal dimasukin kamar gitu ya, masukin kamar udah katanya kelompok-kelompok gitu kayak apa hewan meninggal atau apa gitu ya. Setelahnya bertebaran kotorannya. Seperti merebut roh keledai, roh hewan dicabut. Keras, hewan pun merasakan sakaratul maut. Pada orang mukmin selama dia pernah melakukan kejahatan akan mengalami kesulitan ketika akan meninggal. Yang kesulitan itu sebenarnya apa? Allah, proses terakhir cara Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Maka nanti kita akan dapati tanda orang yang meninggal husnul khotimah nanti setelah itu. Kemudian di mana kesulitan tersebut merupakan kifarat sebagai penebus atas kesalahan yang pernah dilakukan di dunia. Adapun orang kafir yang baik, kan ada ya, orang kafir yang baik kan banyak juga, bukan kan ada. Maka dia tidak mendapatkan balasan di akhirat, tapi Allah berikan balasannya di dunia. Di antaranya adalah ketika sakaratul maut itu Allah akan ringankan dia ketika meninggal. Orang kafir yang baik, tapi cuma di dunia. Tapi kalau akhirat udah sama perlakuannya. Mereka posisinya di mana, Pak? Orang kafir itu di neraka. Yakin Bu, di neraka? Yang di neraka itu bukan orang kafir, Pak. Orang kafir itu kayu bakar neraka. Wa quduhan nasu minal hijarah. Kayu bakar api neraka itu batu dan juga manusia. Kafir, orang kafir itu. Kebayang manusia jadi kayu bakar, Pak? Nah itulah orang kafir. Jadi kayu bakarnya. Yang di dalamnya siapa? Ya, kita beriman tapi lalai, beriman tapi masih menyakiti orang lain. Allah cuci kita di dalamnya.
Kemudian dalam proses cabut nyawa, nah, prosesnya itu dari mulai kaki, Pak. Kalau bangun pagi tiba-tiba kaki nggak bisa digerakkan, nggak bisa diapa-apain, memang salah satunya mungkin sakit, Pak, ya, apa-apa. Tapi yang paling aman curiga itu sudah waktunya kan, sudah mendatang ini, sudah mau. Pernah, Pak, pagi-pagi tiba-tiba kaki nggak bisa digerakin? Ada, Pak, ya, kadang-kadang ya, bukan kesemutan. Tapi kalaupun nanti ada, Pak, kita lagi bisa kondisinya kelihatannya udah deket, kaki udah mulai nggak bisa digerakin, itu proses sakaratul maut itu sedang jalan, Pak. Sedang jalan. Ya, nggak perlu teriak-teriak, nggak perlu sakit mengadu, udah nikmatin, tahan, panggil keluarga. Nah, kalau panggilkan semuanya yang jauh-jauh dan soni. Kalau mau berwasiat itu waktu yang paling tepat. Kalau mau berwasiat, karena setelah itu udah nggak ada lagi itu. Atau kalau kita udah prepare jauh-jauh hari, kata Nabi, orang mukmin yang bagus itu orang yang mempersiapkan wasiat sebelum kematiannya. Kapan dilakukan? Setiap malam nulis taruh bawah bantal. Oh, belum nikah, sobek lagi besok. Taruh malam nulis lagi, taruh bawah bantal. Oh, belum nikah, sobek, besok tulis lagi. Nah, itu yang kalau sanggup seperti itu setiap hari. Kalau nggak sanggup, udah ada juga orang yang lewat notaris gitu, yang lewat secara legal gitu ya. Aku wasiatkan begini begitu. Kalau itu pun belum sempat karena sibuk sekali, maka ketika merasakan ini sakaratul maut, kalau memang ada perlu wasiat, jangan panjang-panjang, Pak. Takutnya ini cepat di prosesnya. Karena ada yang lama, ada yang cepat. Karena kita nanti ada satu fase yang jangan sampai ketinggalan. Apa itu? Allahumma ja'al fi akhiri hayatina biqauli la ilaha illallah. Itu fase yang jangan sampai terlewat. Ya, kita menutup akhir kalam kita itu dengan kalimat la ilaha illallah. Maka kita lihat orang tua kita sudah meninggal, jangan tanya, Pak, surat tanah yang di sana di mana? Jangan tanya, Pak, kunci berangkasnya apa nih, passwordnya? Jangan itu. Nah, ini makanya anak kita juga butuh ilmu itu ketika melihat kondisi orang tuanya sedang sakaratul maut. Apa yang dilakukan? Talqin. Gimana cara mentalqin? Baca di kupingnya sebelah kanan. Lah, jangan cepat-cepat, Pak, ya. Pak, baca, Pak. Sebut, Pak. Jangan dibuat panik. Ini yang meninggal udah panik. Pelan-pelan. La ilaha illallah. Belum juga ucap. Deketin kupingnya. Lah, ibu jangan nangis. Nangis buyar nanti. Ya, konsentrasi orang yang mau meninggal, prosesnya akan gelisah. Kenapa? Ada yang nangis. Makanya ketika ada orang meninggal, tahan, sedih boleh, tapi jangan nangisnya. Ya Allah, hilang suamiku. Ya Allah, mati bapakku. Macam-macam jangan. Ya udah, sedih, wajar manusia. Tapi jangan sampai dalam bahasa hadis itu meratap, ya, meratap itu. Karena orang Yahudi itu kan kadang gini-gini ya. Kumpul sambil teriak-teriak, sambil menjerit-jerit aja. Kita enggak. Ya udah, bukan kita hanya seneng nih. Nanti jangan disangka seneng nih ya. Enggak begitu. Ya, ilmunya apa? Jangan sampai kita meratapi. Maka prosesnya dari bawah, Pak. Dari kaki terus naik ke atas. Ini masih bisa taubat, masih bisa, Pak? Masih boleh taubat. Kalau ada dosa-dosa kan minta langsung WA, langsung siapkan kata-kata untuk minta maaf sebelum waktu datang, langsung
kirim ke semua nomor gitu ya, kirim. Nanti tinggal orang, ya Allah 1 menit sebelum tinggal masih WA saya, tapi minta ampun, bukan tadi hutang, tapi minta ampun, siapin. Nggak sempet lagi nih yang jauh-jauh yang pernah kita tuliskan, nggak tahu di nomor ada berapa ratus ribu nomor di situ ya di HP kita. Udah nyiapkan teks sebelum berangkat, Pak. Udah disiapin, Pak. Kalau belum siapin, simpen di nol. Kapan pakai? Nah, di injury time itu. Ya, injury time itu pakai kopi, masukin ke. Tapi sekarang nggak boleh ngirim lebih dari 5 ya. Respon juga. Pakai WA Messenger. Maka proses itu, kapan terakhir kita bisa tobat? Sebelum malam yughir ya, sebelum sampai ke sini. Kaki udah nggak bisa ngerasain, udah baring aja langsung, baring sampai ke perut, sampai ke tangan, nanti hilang, udah nggak bisa gerak lagi. Sampai ke leher ya. Kalau udah di sini ini udah nggak ada taubat lagi. Ya, sudah tidak ada taubat lagi. Ya, karena udah sampai kerongkongan di sini. Nah, disinilah kita yang melihat orang yang sedang sakaratul maut itu kita talqinkan dengan pelan-pelan tadi. Ketika dia sudah sempat sudah talqin itu udah mengucap la ilaha illallah. Udah, nggak usah diajak ngomong lagi. Jangan selamat Pak, bagus. Jangan. Nggak usah. Kalau udah la ilaha illallah udah diam, nggak usah diajak ngomong lagi. Ya, diam. Nggak usah. Ada yang hal yang penting pun ini bisa ditanya, udah nggak usah nanya lagi. Penting ini warisan, penting ini kontrak besok ini. Orang udah meninggal gimana? Udah nggak usah nanya itu lagi, ini orang mau perjalanan jauh, ya mau perjalanan jauh. Maka seluruh tubuh nanti, tubuh kita, kaki mengucapin salam perpisahan, ya tangan kita mengucapin salam perpisahan, badan kita, mata kita, telinga, semuanya anggota tubuh kita akan mengucapkan salam perpisahan dengan kalimat semoga selamat. Semoga selamat. Karena kan ini baru proses awal ya, baru proses awal. Ibnu Mas'ud mengatakan malaikat maut ketika akan mendatangi orang yang beriman, dia akan mengucapkan salam. Itu tadi Pak yang datang, yang ngomong tadi Pak, Assalamualaikum. Kita nggak pernah lihat, udah nggak usah curiga macam-macam. Kita lagi di ruang ICU lihat begitu, udah nggak usah nanya, ada setan datang, nggak usah. Waalaikumsalam. Ya, silakan masuk, silakan. Tunaikan tugas semua yang malaikat. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Di malaikat itu datang dengan mengucap salam. Di akhir datang. Jangan kaget. Kan ilmunya kita dapat lagi ini. Ketika kondisi itu datang, jangan kaget. Udah waalaikumsalam. Kemudian Nurul Mujahid bahwa orang mukmin diberi kabar gembira tentang kebaikan keadaan anak-anaknya kelak sehingga hatinya tenang. Sebelum dicabut nih, kalau Nurul Mujahid, kita itu diinfokan kondisi anak kita nanti ke depan. Ini anakmu nanti akan jadi soleh atau menjadi gak bagus gitu ya. Tapi yang pastinya ketika diinfokan bahwa anakmu nanti akan menjadi anak-anak yang soleh yang akan mendoakan, tenang hati kita. Lalu Ibnu Majah pendapat beliau bahwa malaikat mau datang apabila kalau soleh maka keluarlah ya ayat ya ayyatuhal nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Menyeru Pak. Terus malaikat mengucap seperti itu sampai kita meninggal, sampai ruh kita ini selesai.
berseru seperti itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Kata apa? Apakah setelah itu nggak ada sakit? Tetap sakit itu masih tetap. Karena kalau ada orang yang tidak merasakan sakit ketika sakaratul maut, maka nabilah orangnya. Nabi bagaimana ketika beliau sakaratul maut? Sakit betul. Sampai beliau meminta, ya Allah, ini sakit berat nih, sakaratul maut. Umatku nggak kuat. Tolong ya Allah, kumpulkan semua sakaratul maut yang akan dialami oleh umatku, berikan ke saya saja. Itu di akhir hayat Nabi. Berikan ke saya saja, cukup biar saya saja yang merasakan, umatku jangan. Kata Allah, ajal itu la sakaratul maut. Ajal itu pasti dibarengi dengan sakaratul maut. Nggak bisa. Untuk yang ini nggak bisa. Ajal pasti ada sakaratul maut. Dempet. Sakaratul maut itu yang sakit tadi. Maka sebabnya nanti karena dipenggal, karena ditembak, karena kena bom, karena ketabrak, karena kelindes kereta, itu yang kita lihat. Tapi sakaratul